Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, teman-teman masih semangat puasanya? Hebat. Coba sebelum dimulai bercerita, Bu Rene mau teman-teman tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se aha aha, ma aha aha, ngat aha aha, semangat. Teman-teman masih semangat. Alhamdulillah kalau teman-teman masih semangat. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Oke. Nah, di sini Bu Guru mau bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Kisah pemuda yang terkenal di langit. Sudah pernah mendengar belum cerita tentang Uwais Al-Qarni? Ya, yang belum pernah mendengar, sekarang kita dengarkan ya ceritanya ya. Oke teman-teman. Oke. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang artinya itu penghuni langit. Penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang terkenal sampai ke langit itu ya. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Karena Uwais sangat sayang sekali kepada ibunya. Iya, Uwais ini berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia mempunyai penyakit sopak. Penyakit sopak itu penyakit yang timbul bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Uwais adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba, pemilik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais sangat bersyukur sekali dan sangat sayang sekali kepada ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi permintaan ibunya. Suatu hari, ibunya berkata, "Uwais anakku, kemari sebentar nak," kata ibunya. "Baik ibu, ada apa ibu?" kata Uwais. "Anakku sayang, mungkin hidup ibu tak akan lama lagi. Ada satu keinginan yang ibu belum terwujud," kata ibunya. Terus kata Uwais, "Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan, apa yang ibu mau?" kata Uwais. Terus ibunya berkata, "Ibu ingin sekali melaksanakan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung dan berpikir, "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba ya bu. Aku akan mencari cara untuk kita bisa pergi ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji," kata Uwais. "Terima kasih nak," kata ibu sambil menangis. Ibu Uwais sangat bahagia sekali dan memeluk Uwais sampai menangis. Namun Uwais bingung, gimana ya caranya supaya aku bisa pergi ke Mekah bersama ibu. Uwais terdiam diri dan Uwais berkata,
Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh sekali, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana dengan menggunakan unta. Seekor domba pun aku tak punya, apalagi seekor unta, kata Uwais. Uwais terus berpikir dan akhirnya ia menemukan suatu ide. Nah, keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba dan Uwais membeli seekor anak domba yang kecil. Nah, setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Kata orang-orang, "Hai, coba lihat Uwais itu. Apa yang ia lakukan dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang itu. Tapi Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Nah, Uwais terus naik turun gunung dengan membawa seekor domba. Lama-kelamaan seekor domba itu pun besar. Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais sangat bersyukur sekali dan sangat sayang sekali kepada ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi permintaan ibunya. Suatu hari, ibunya berkata, "Uwais anakku, kemari sebentar nak," kata ibunya. "Baik ibu, ada apa ibu?" kata Uwais. "Anakku sayang, mungkin hidup ibu tak akan lama lagi. Ada satu keinginan yang ibu belum terwujud," kata ibunya. Terus kata Uwais, "Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan, apa yang ibu mau?" kata Uwais. Terus ibunya berkata, "Ibu ingin sekali melaksanakan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung dan berpikir, "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba ya bu. Aku akan mencari cara untuk kita bisa pergi ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji," kata Uwais. "Terima kasih nak," kata ibu sambil menangis. Ibu Uwais sangat bahagia sekali dan memeluk Uwais sampai menangis. Namun Uwais bingung, gimana ya caranya supaya aku bisa pergi ke Mekah bersama ibu. Uwais terdiam diri dan Uwais berkata, "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh sekali, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana dengan menggunakan unta. Seekor domba pun aku tak punya, apalagi seekor unta," kata Uwais. Uwais terus berpikir dan akhirnya ia menemukan suatu ide. Nah, keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba dan Uwais membeli seekor anak domba yang kecil. Nah, setiap hari
Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Kata orang-orang, "Hai, coba lihat Uwais itu. Apa yang ia lakukan dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang itu. Tapi Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Nah, Uwais terus naik turun gunung dengan membawa seekor domba. Lama-kelamaan seekor domba itu pun bes. Lalu sekembalinya Uwais dari Mekah, Uwais ingin sekali bertemu sama Rasulullah. Lalu pada saat itu Uwais berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin sekali bertemu sama Rasulullah." "Ya sudah nak, kamu pergi saja ke Madinah, temui Rasulullah. Ibu tidak apa-apa kok, insya Allah ibu sehat," kata ibunya. Akhirnya Uwais pergi ke Madinah mencari rumah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesampainya di Madinah, Uwais sudah bertemu dengan rumahnya Rasulullah, tapi Rasulullahnya sedang tidak ada di rumah. Uwais di situ bertemu dengan istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Mohon maaf, Rasulullahnya sedang tidak ada di rumah. Nanti boleh kembali lagi ke sini." "Baiklah," kata Uwais. "Salamkan kepada Rasulullah dari Uwais, pemuda yang datang dari Yaman." Akhirnya Uwais pulanglah ke Yaman dengan sedih karena Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Di situ Uwais mau menunggu Rasulullah sampai Rasulullah pulang. Tapi Uwais ingat dengan ibunya yang sudah tua. Khawatir ibunya kenapa-napa di rumah karena tidak ada yang menunggu ibunya di rumah. Ibunya sendirian di rumah. Dan akhirnya ia segera pulang ke Yaman. Pada saat Rasulullah pulang ke Madinah, Aisyah, sang istri Rasulullah, menceritakan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang mencarinya. Namun, pemuda itu langsung pulang lagi ke Yaman karena dia khawatir dengan keadaan ibunya yang sudah tua, ditinggal sendirian. Terus Rasulullah mengatakan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya, yang sangat sayang kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya, Uwais itu sangat terkenal di langit, sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Tuh. Nah, pada saat itu Rasulullah bercerita kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Rasulullah menceritakan bahwa Uwais, apabila ia bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Ia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya yang ada satu bulatan putih. Dan sampai pada akhir kematian Uwais,
yang sangat menggemparkan banyak orang yang hadir. Tuh, orang-orang yang hadir yang ingin mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Namun penduduk di sekitar rumah Uwais tidak mengenal itu banyak sekali orang. Dari mana datangnya ya? Nah, itu ternyata orang-orang penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Subhanallah, sungguh mulia sekali sosok Uwais Al-Qarni itu. Karena tidak ada yang menunggu ibunya di rumah, ibunya sendirian di rumah. Dan akhirnya ia segera pulang ke Yaman. Pada saat Rasulullah pulang ke Madinah, Aisyah, sang istri Rasulullah, menceritakan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang mencarinya. Namun pemuda itu langsung pulang lagi ke Yaman karena dia khawatir dengan keadaan ibunya yang sudah tua, ditinggal sendirian. Terus Rasulullah mengatakan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya, yang sangat sayang kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya, Uwais itu sangat terkenal di langit, sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Tuh. Nah, pada saat itu Rasulullah bercerita kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Rasulullah menceritakan bahwa Uwais, apabila ia bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Ia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya yang ada satu bulatan putih. Tuh. Dan sampai pada akhir kematian Uwais yang sangat menggemparkan banyak orang yang hadir. Tuh. Orang-orang yang hadir yang ingin mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Namun penduduk di sekitar rumah Uwais tidak mengenal itu banyak sekali orang. Dari mana datangnya ya? Nah, itu ternyata orang-orang penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Subhanallah, sungguh mulia sekali sosok Uwais Al-Qarni itu. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan kepada ibunya dan sayang kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu, setiap saat, dan nambah ketaatan kepada mereka, sayang kepada kedua orang tua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Siapa yang sayang sama mama papa? Iya, teman-teman, setiap habis sholat, teman-teman bisa membaca doa kedua orang tua. Kan teman-teman sudah bisa kan doa kedua orang tua? Ya, coba kita baca doa kedua orang tua sama-sama ya. Yuk bareng sama Bu Reni. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya ya. Teman-teman tetap semangat puasanya. Oke, assalamualaikum.